Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berkat kerajinan kita, berkat istiqamah kita dalam hal ini, yakni menekuni majlis ilmu untuk memperkemas dan memantapkan akidah kita, syariat, ibadat serta akhlak kita, ia akan menjadi penyebab kelancaran ketika kita meniti siratal mustaqim menuju ke syurga. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dikuatkan lagi oleh hadis yang lain, "Idza marartum bi raudhah min riyadil jannah farta'u." Bila kamu sedang melewati atau melalui taman-taman syurga, maka masuklah kamu ke dalam taman syurga itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Tuhan maksudkan taman-taman syurga di muka bumi?" Nabi jawab, "Majalisal ilmi," yaitu majlis ilmu. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang rajin menekuni majlis ilmu agama. Khasnya majlis ilmu agama yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini, topik pembahasan kita ialah beberapa peraturan kehidupan bersuami isteri. Ustaz ulang sekali lagi. Topik kita pada hari ini beberapa peraturan kehidupan bersuami isteri. Rupanya hidup berumah tangga suami isteri ada peraturan tertentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Topik ini boleh kita lihat pada ayat 34 dan 35 dari surat An-Nisa. Okey. Mungkin pembahasan topik ini Ustaz akan bahas sekitar 50 minit saja. Sebab sesi yang kedua, pertanyaan, nampaknya agak banyak
Ada 7 pertanyaan yang Ustaz perlu jawab secara ringkas pada pagi ini. 7 soalan. Dan terakhir kita akhiri dengan doa. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sebagaimana kita sama-sama maklum, pelajaran sebelum ini, yaitu hari Selasa yang lalu, Senin dan Selasa, ayat-ayat tersebut melarang kita bersifat bakhil, lokek, kedekut. Juga ayat-ayat terdahulu menyuruh kita supaya membagi harta peninggalan si mati secara faraid, ikut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Maka pada pelajaran hari ini, insya-Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut pula mengapa lelaki, yakni suami, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka pemimpin. Sebabnya sangat banyak. Mereka lah yang menjadi ketua rumah tangga. Mereka lah yang wajib dipatuhi oleh isteri. Mereka lah yang mesti bayar mahar mas kawin bila ingin kawin. Itu sebabnya mereka mengapa dapat double, 2 kali ganda harta warisan yang diperolehi oleh perempuan. Karena mereka dibebankan oleh Allah dengan tanggungjawab supaya menyara isteri dan anak-anak. Itu sebabnya mengapa laki-laki dilebihkan oleh Allah sedikit. Bukan dalam semua hal. Ini yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijal, kaum laki-laki. Qawwamun, mereka adalah pemimpin. 'Alan nisa, ke atas kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni laki-laki, di atas sebahagian yang lain, yaitu wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian harta mereka. Perlu bayar mahar, bukan sebagaimana budaya Hindu, perempuan yang mesti bayar kepada laki-laki bila terjadi perkawinan. Islam tidak. Dan laki-laki, iaitu suami, wajib menyara, memberi nafkah kepada keluarga, isteri dan anak-anak. Itu yang dimaksudkan dengan qawwamun. Qawwamun boleh membawa kepada ketua,
boleh membawa kepada pembela, boleh membawa makna pemberi nafkah. Yang jika kita ingin singkatkan, ada dua sebab mengapa laki-laki mendapat gelaran Al-Qawwamah. Qawwamun itu dari sifat qawwamah, pemimpin. Ada dua sebab. Pertama, dari sudut kelebihan fizikal. Karena laki-laki biasanya mempunyai kelebihan kekuatan, tenaga. Juga termasuk kekuatan akal. Begitu kata ulama tafsir. Laki-laki lebih cekal. Oleh sebab itu dikhususkan hanya untuk laki-laki yang memikul tugas-tugas seperti sebagai nabi, sebagai rasul. Tak ada nabi dan rasul dari kalangan wanita, tak ada. Walau cerdik macam mana pun. Pemimpin tertinggi, menjadi qadhi, menjadi hakim, laki-laki yang lebih layak untuk melaungkan azan, qamat, khutbah Jumaat, salat Jumaat, jihad. Dan kepada laki-laki diberi hak untuk memberi talak atau cerai, bukan perempuan. Apa sebab? Karena laki-laki ada kelebihan fizikal, kecekalan. Selain itu juga laki-laki boleh menjadi saksi. Tidak bermakna wanita tak boleh jadi saksi. Tapi dalam Islam, saksi satu orang laki-laki sama dengan dua perempuan. Baru sama. Itu kelebihan saksi lelaki. Lebih-lebih lagi dalam kes-kes jenayah, hudud. Atas sebab itu kepada mereka diberi kelebihan dalam pembahagian harta pusaka. Itu satu. Mengapa laki-laki? Apa sebabnya laki-laki itu dikatakan sebagai qawwam, pemimpin? Karena kelebihan physically. Dan yang kedua, karena mereka diberi tanggungjawab, kewajiban memberi nafkah kepada ahli keluarga, membayar mahar mas kawin bila ingin kawin, yang diserahkan kepada pihak wanita sebagai lambang kemuliaan wanita. Tak boleh dikawini begitu saja. Di sinilah bezanya satu pernikahan syar'i yang diajar oleh Nabi dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah tak perlu kepada wali. Nikah mut'ah tak perlu kepada saksi. Nikah mut'ah tak perlu kepada mahar. Nikah mut'ah yang diamalkan oleh golongan Syiah. Dalam pandangan Islam, nikah seperti itu, nikah kontrak, ia sama dengan kedudukan zina kelas tinggi. Haram menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, kalaulah dua sebab itu yang dimiliki oleh lelaki, atas sebab itu mereka menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Adapun selain dari dua kelebihan di atas, lelaki dan wanita adalah sama. Dalam cara mereka berakidah, dalam cara mereka beribadat, dalam cara mereka berakhlak, sama antara laki-laki dan wanita. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum ibu yang berstatus sebagai istri, jangan pertikaikan ketentuan ini. Ini ketentuan ilahi. Bila kita tak terima, bermakna kita takabur, sombong. Sombong dengan makna menolak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maaf, Imam Muslim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzaratun min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sebesar zarah, sebesar atom sifat takaburnya. Sebesar zarah pun tak boleh ada. Ketika Nabi ditanya, bagaimana dengan orang yang memakai pakaian yang cantik, jamilun, memakai sepatu yang cantik, Nabi hanya jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan itu yang takabur. Karena Allah itu cantik dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Al-kibru, yang aku maksudkan takabur, sebesar zarah pun tak boleh ada di dalam diri manusia. Batrul haq wa ihtiqarun nas. Takabur yang aku maksudkan adalah, pertama, menolak kebenaran, dan yang kedua, suka merendah-rendahkan orang lain. Oleh sebab itu, ketentuan ilahi bahwa laki-laki mempunyai kelebihan satu derajat berbanding wanita, sebagaimana yang kita jelaskan terdahulu, jangan dipertikaikan. Bila pertikaikan, maknanya dalam diri anda ada sifat takabur yang boleh menghalang anda daripada masuk syurga Allah. Katakan saja, sami'na wa ata'na. Tak mengapa kalau selama ini kita belum tahu ayat ini, tak mengapa. Tapi mula sekarang, jangan sombong. Wahai para isteri, walaupun pangkat anda lebih tinggi, walaupun gaji anda lebih besar, itu semua tidak boleh jadi alasan untuk bersikap sombong terhadap suami. No. Suami wajib dipatuhi. Berusahalah untuk senantiasa menggembirakan suami. Nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebut bahwa wanita ada dua jenis. Wanita yang bertaraf isteri ada dua jenis.
Yang pertama namanya as-salihat, wanita-wanita yang saleh. Yang kedua, wanita-wanita yang durhaka, wanita-wanita yang nusyuz. Nusyuz maknanya durhaka. Bukan wanita yang saleh. Dalam kehidupan berumah tangga, bersuami isteri, wanita ada dua jenis. Ada wanita yang salihah, ada ciri-cirinya. Dan yang kedua, wanita yang durhaka. Kita awali dengan ciri-ciri wanita yang salih. Allah sendiri yang sebut. Fasalihatun qanitatun hafizat. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dengar baik-baik. Ibu-ibu yang saya hormati, yang Ustaz tengok, majoriti yang nonton video ini, hampir 99% adalah wanita. Jika Anda, status Anda sebagai istri, dengar baik-baik. Allah yang sebut. Sebab itu wanita-wanita yang salihah ialah wanita-wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Itu terjemah harfiah. Mungkin sukar untuk kita mengambil kesimpulan hukum daripadanya. Di sini perlunya tafsir, terjemah maknawiyah. Allah menyebut beberapa sifat wanita yang salihah dalam ayat di atas. Pertama sekali, wanita itu qanitat, taat beribadat kepada Allah. Taat kepada suami. Itu syarat pertama. Ciri-ciri kedua wanita salihah selain taat pada Allah, taat pada suami. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi. Mereka memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Sama ada menjaga kehormatannya daripada dicabuli oleh lelaki-lelaki lain. Dia jaga harta suaminya ketika suami sedang tidak ada di rumah. Itu makna hafizatul lil ghaib. Dia memelihara dirinya kah atau harta milik suaminya kah ketika suami sedang tidak ada di rumah. Ciri-ciri itu ketika suami tidak ada di rumah. Dan ini menunjukkan bahawa ketika suaminya ada di rumah, maka sifat memelihara diri wanita itu akan lebih terserlah lagi. Lebih dituntut lagi. Suami tak ada di rumah saja, dia perlu pelihara dirinya. Itu sebabnya sikap setengah wanita yang tertarik dengan jantan lain, bukan suami. Begitu suami pergi, nah kontak.
jantan-jantan lain untuk datang ke rumah buat perkara-perkara tak senonoh, confirm itu bukan wanita yang baik. Pergunakan harta suami dengan berbagai cara, sehingga banyak harta suaminya dihambur-hamburkan berfoya-foya dengan cara menipu tanpa izin suami, itu bukan ciri-ciri wanita yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah pelihara wanita dengan membuat beberapa ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Laki-laki bila kahwin mesti bayar mahar. Laki-laki bila sudah mengawini wanita mesti disara kehidupannya, pakaiannya, makanannya, tempatnya. Itu semua tanda-tanda Allah memuliakan wanita. Ingat selalu sejarah zaman silam. Wanita bukan saja tidak layak mendapat harta warisan bila suaminya meninggal dunia, malah diri wanita itu jadi barangan warisan yang boleh dimiliki oleh saudara mara atau ahli waris suaminya yang meninggal. Begitu zaman itu. Islam datang mengangkat. Tapi sayangnya sungguh banyak wanita, termasuk wanita-wanita yang tidak belajar Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka selalu mempertikaikan hukum hakam dalam Islam sambil menuduh Islam telah menganaktirikan wanita, telah melebihkan lelaki. Itu sebabnya memahami Al-Quran sangat mustahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkuatkan lagi tafsiran ayat tadi ketika menyebut ciri-ciri wanita yang salihah. Wanita-wanita yang terbaik kalau pelajaran sebelum ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang menggauli istrinya dengan baik, dan Nabi sebut tentang dirinya, aku adalah orang yang paling baik menggauli istriku. Nabi gunakan itu sebagai sebaik-baik lelaki. Nah, tentang wanita pula apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, khairun nisa'i, sebaik-baik wanita. Coba dengar. Ada 3 dalam hadis ini Nabi sebut ciri-ciri wanita yang terbaik. Apalagi bersikap atau statusnya sebagai istri. Imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Pertama sekali, ciri-ciri wanita yang baik, bila engkau lihat istrimu, hatimu menjadi gembira, happy. Sama ada dari sudut tingkah lakunya, ucapannya, tindak tanduknya, pakaiannya, menggembirakan kamu. Terhibur. Bila kamu lihat dia, kamu rasa terhibur. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Ciri-ciri kedua wanita salihah, wanita terbaik. Bila kau suruh, dia akan patuhi. Tidak bangkang langsung. Wa idza amartaha ata'atka. Bila kamu suruh dia, dia taati kamu. Langsung dia buat.
Dan yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsaha. Bila engkau sedang tiada di rumah, musafir, sedang berada di luar rumah bekerja, dia akan jaga dirinya dan dia akan jaga hartamu. Bayangkan. Ini namanya kesimpulan hukum diambil melalui mantuk, tersurat. Apa dia tersirat? Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Seburuk-buruk wanita ialah bila kau memandang dia tidak menggembirakan kamu. Bila kamu suruh dia, dia bangkang, tak mau patuhi. Bila kamu tidak berada di rumah, dia tidak jaga kehormatan dirinya, malah dia undang jantan-jantan lain. Dia hambur-hamburkan hartamu. Memang tidak tersurat, tapi itu mafhum, dapat diambil secara tersirat ciri-ciri wanita yang jahat. Hadis yang lain ditambah lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bila wanita itu memiliki sifat-sifat ini, nanti di akhirat wanita itu disuruh oleh Allah, masuklah kamu, hei kaum wanita, ke dalam syurga. Dari pintu mana yang kamu sukai? Allahu Akbar. Laki-laki sampai jealous dengan adanya hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Iza salati imra'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila seorang wanita memiliki 5 sifat ini. Pertama, dia salat 5 waktu sehari semalam. Khamsaha, 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wasamat syahraha, dan dia puasa selama sebulan, yakni Ramadan. Dah 2. Yang ketiga, hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, farajnya dia jaga, dia tidak akan serahkan kepada lelaki lain. Yang keempat, wa ta'at zaujaha, dan dia patuhi, dia taati suaminya. Jadi pertama, salat 5 waktu tak tinggal kecuali haid atau nifas. Puasa Ramadan sepenuhnya, kalau ada halangan haid atau nifas dia ganti, dah 2. Yang ketiga, dia jaga kehormatan dirinya. Yang keempat, dia taat kepada suaminya, tidak bangkang. 4 perkara. Bila 4 perkara ini dia lakukan semasa hidupnya berumah tangga, bersuami isteri, di akhirat nanti kepadanya akan dikatakan, wahai wanita, masuklah kamu ke dalam syurga. Dari pintu mana yang kamu sukai? Allahu Akbar. Kami laki-laki tak ada kelebihan seperti itu. Hebat. Yang penting usahakan agar jadi isteri yang salihah. Yang ciri-cirinya sebagaimana kita sebut. Nah, golongan yang kedua, wanita yang durhaka. Allah sebut dalam Al-Quran pada ayat yang sama.
ayat 34. Wallati taghafuna nushuzahun fa'izudna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dengar terjemahan ayat. Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya. Nusyuz maknanya durhakanya. Kamu, hei para suami, bimbang. Istrimu nusyuz, durhaka. Maka nasihatilah mereka. Kalau tak makan nasihat, ikuti langkah kedua. Pisah tidur. Jangan tidur bersama. Jika pisah tidur pun tidak berkesan, pukul mereka dengan pukul yang tidak mencederakan. Ini step by step nasihat dari Allah kepada suami yang punya istri yang durhaka, nusyuz. Kemudian jika mereka mentaatimu, bila berkesan nasihat, sampai ke peringkat pukul yang tidak mencederakan, istri dah jadi berubah, suami diingatkan. Jika mereka, istrimu telah mentaatimu, setelah kamu lalui 3 langkah tadi, jangan kamu mencari-cari lagi jalan untuk menyusahkan istrimu. Jangan dicari-cari. Dia sudah jadi istri yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Rupanya dalam Islam, bila kita dapati istri itu nusyuz, bila nusyuz itu maknanya dia telah buat berbeza dengan ciri-ciri wanita yang salihah. Bila dipandang tidak menggembirakan. Bila disuruh salat, disuruh tutup aurat. Dilarang keluar rumah tanpa izin. Lalu dia keluar suka hati. Tidak mau tutup aurat. Salat pun tidak. Semua itu ciri-ciri wanita yang durhaka. Nusyuz. Bila itu terjadi, ada 3 step, 3 langkah. Pertama sekali, nasihati mereka. Kembalilah ke pangkal jalan. Ikutlah agama kita. Agama kan suruh tutup aurat. Janganlah selalu pergi dengan si fulan itu dalam kereta yang sama. Itu kan tak elok. Abang bila biarkan itu, abang dihukum sebagai dayus. Membiarkan istri bersama lelaki lain. Sedikit pun tak cemburu. Nah. Jangan. Tutuplah aurat. Berbaik-baiklah dengan jiran tetangga. Tak elok. Bermusuh-musuhan. Tidak patuhi istri nusyuz. Bila itu terjadi, nasihati. Antara lain dengan nasihat tadi. Nasihat maknanya cakap lemah lembut. Jangan buat macam itu. Allah murka. Itu nasihat. Yang kedua, pisah tidur. Pisah tidur maknanya tidak mau tidur bersama istri. Itu adalah kiasan. Jauhkan diri. Bila pisah tidur, jauhkan diri, dia malah makin suka, makin senang. Ambil langkah ketiga, pukul. Dengan pukulan yang tidak mencederakan. Antara lain pukul pada bahu, jangan pukul pada muka.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang jangan dibelasah wanita makhluk yang lemah. Oleh sebab itu nasihat ustaz kepada para suami yang suka membelasah isteri, sama ada membelasah physically, mukul sampai lebam-lebam, atau secara maknawi, yakni dera mentalnya bermacam-macam, kita hina, tak boleh. Dia hanya memberi isyarat saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Allah yang membenarkan. Wadribuhunna. Idrib itu pukul maknanya. Bukan dengan tongkat, bukan dengan besi. Bukan. Pukul sebagai tanda sayang kita kepadanya. Coba dengar sabda Nabi. Muru awladakum bisalah lisaba'in. Suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum li'ushrin. Hadis sahih. Bila anak umur 10 tahun masih tidak salat, pukul. Pukul lagi. Pukul salah satu cara untuk anak itu taat, untuk isteri itu taat, tapi bukan pukul yang mencederakan. Itu syaratnya. Pukul mestilah ringan, karena maksud pukulan hanya untuk mendidik, bukan untuk menyakiti atau menyiksa. Sebagaimana yang dilakukan oleh suami yang buta agama. Buta agama, iaitu al-jahlah. Al-jahlah maknanya buta agama, cetek ilmu agama. Dibelasah habis-habis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sungguh banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memukul itu dengan pukulan yang keras. Kata Nabi, sepakat para ulama, kata para ulama, sepakat para ulama mengatakan, jika dalam menasihati istri tanpa pukulan, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Ini dikuatkan lagi oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ayadribu ahadukum rata imra'atahu kama yadribul abda summa yujami'uha fi akhiril yaum. Apakah salah seorang kamu memukul istri kamu sebagaimana memukul hamba abdi, kemudian pada akhir hari tersebut mereka melakukan jima dengan istrinya? Apakah patut? Sudahlah dibelasah istrinya macam membelasah hamba abdi yang berbuat salah. Kemudian pada malamnya wanita tersebut digauli. Apakah wajar? Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila 3 cara tadi sudah dilalui, nasihat sudah, pisah tidur sudah, pukul yang tidak mencederakan sudah, tak juga berkesan. Nah, langkah yang keempat adalah tahkim. Tahkim yakni mengutus wakil pihak lelaki dengan wakil pihak perempuan, satu wakil dari pihak suami, satu wakil pihak isteri, berjumpa.
untuk mempertautkan mereka balik. Bukan untuk menceraikan mereka. Cari jalan macam mana mereka supaya berbaik balik. Supaya hidup rumah tangga mereka harmoni balik. Itu tujuan tahkim. Tapi dengan syarat, hakam tersebut, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wakil dari suami, wakil dari isteri. Mereka dipanggil hakam sebab mereka mesti ada ilmu. Mesti ada kebijaksanaan. Mesti tahu hukum. Bukan pertemuan dua wakil tadi untuk menceraikan mereka. Bukan. Berusaha untuk mempertautkan kembali. Mengharmonikan kembali. Ingat, barangkali mereka punya anak ini dan itu. Timbulkan. Jangan hanya kekurangan isteri. Barangkali suami juga ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Pertautkan antara mereka. Itu sebabnya orang yang bertindak sebagai wakil untuk mendamaikan itu adalah untuk islah. Untuk mempertemukan mereka balik. Namun demikian, andai kata berbagai cara telah dicoba, tidak juga berhasil, barulah kemudian terjadi perceraian. Barulah terjadi perceraian. Setelah usaha demi usaha dilakukan, ternyata tidak berhasil. Semua yang kita sebutkan di atas tadi, dia tertera pada ayat 35. Ini ayat terakhir. Kita baca. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ini dia ayat tentang step yang keempat, yaitu tahkim. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, suami isteri tadi memang sudah tak boleh dipertemukan lagi. Jika itu terjadi, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ustaz ulang, apabila 3 step pertama tak berhasil, barulah muncul tahkim. Nasihat sudah, pisah tidur sudah, pukul yang tidak mencederakan sudah, maka kirimlah 2 juru damai. Satu wakil pihak suami, satu wakil pihak isteri. Hakam ini boleh ditentukan oleh hakim mahkamah syariah, juga boleh oleh tuan qadi, juga boleh oleh tuan mufti, atau inisiatif suami isteri itu sendiri. Bincang antara 2 keluarga. Ibu bapa suami ke atau keluarganya, ibu bapa isteri ke, utus satu orang untuk mengadakan tahkim. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Itu tergantung pada taufik Allah. Berhasil atau tidak usaha 2 hakam tersebut. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, tafsirannya ini dia, bahagian akhir.
Adapun tujuan pengiriman juru damai adalah untuk maksud perbaikan, bukan tujuan memisahkan suami isteri. Yes. Itu yang Ustaz sebutkan tadi. Itulah sebabnya mengapa di dalam ayat disebut islah. Islah maknanya perbaikan. Bukan tujuan adanya dua juru damai tadi, tafriq. Tafriq itu untuk memisahkan mereka, bukan. Bila pemisahan itu tak perlu hakam pun. Sebab suami ada hak untuk menceraikan. Tak perlu hakam pun. Itu sebabnya pertemuan dua juru damai tadi untuk mempertemukan mereka balik. Tetapi jika usaha perbaikan itu gagal juga, maka juru pendamai berhak membuat keputusan dan keputusan mereka adalah mu'tamad. Mu'tamad maknanya boleh diambil kira. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal segala usaha yang telah dijalankan oleh juru damai tersebut. Allah Maha tahu apa niat mereka. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan untuk sesi yang pertama. Makan masa lebih kurang 50 minit atau 55 minit. Berikut ini Ustaz akan jawab 7 pertanyaan. Izinkan Ustaz untuk menjawab secara ringkas. Pak Ustaz, sahihkah riwayat hadis yang mengatakan bila si anak berdoa Rabbighfirli warhamni wajbur Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ibu bapaknya yang ada dalam kubur dihentikan daripada siksaan, selamat dari siksaan. Ustaz ulang sekali lagi. Betulkah apabila si anak yang masih hidup berdoa, Ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Cucurilah rahmat-Mu ya Allah kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ada penceramah mengatakan sambil membawa hadis, ketika si anak berdoa demikian, andai kata ibu bapaknya sedang disiksa dalam kubur, maka siksaan itu terhenti. Pertanyaannya, riwayat itu sahih tak Ustaz? Ustaz jawab, dan sebenarnya Ustaz dah jawab beberapa kali. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari. Begitu yang Ustaz pernah baca. Sebab doa anak tidak terhalang langsung oleh Allah. Lebih-lebih lagi bila anak itu melakukan amal-amal saleh. Ingat hadis utama dalam hal ini, bila mati anak cucu Adam, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila anak cucu Adam, maknanya manusia mati, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Jadi khusus tentang hadis tadi, ibu bapa akan terhenti disiksa di dalam kubur bila anaknya membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau yang seumpama dengan itu. Betul, hadis yang sahih. Itu sebabnya pastikan
sebelum kita meninggal dunia, anak cucu semuanya hafal doa itu. Itulah sebabnya mengapa setiap doa pada akhir kuliah Ustaz akan mulai dengan doa itu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu dalam bentuk jamak yang akan diaminkan oleh orang ramai. Tapi kalau secara peribadi cukup Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni kama rabbayani shaghira. Okey. Hadisnya sahih. Yang kedua, Pak Ustaz, dalam Masjid Mekah atau Masjid Madinah, bila kita batal uduk, susah kita nak pergi ke toilet. Selain jauh, juga barangkali queue, ramainya orang. Boleh tak kita gunakan spray? Anggota-anggota utama untuk uduk, muka, tangan, kepala dan kaki. Cuma pertanyaannya Pak Ustaz, kalau kita spray muka, okey. Spray tangan, kemudian kita ratakan. Spray lagi, tangan kiri kita ratakan. Spray pada telapak tangan. Lalu kita usap kepala kita. Dan boleh, kata ulama fiqh, usap di atas telekung kita. Di atas mini telekung kita. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya, baginda usap di atas sorbannya. Bukan ketayap. Ketayap mudah ditanggal. Tapi serban sama kedudukannya dengan telekung, cukup. Adapun kaki, yang dia tanya kaki. Apakah kita perlu spray kaki? Atau boleh tak kita hanya usap saja dengan tangan kita yang basah di bahagian atas dan bawah kaki? Okey. Yang ini perlu sedikit penjelasan. Di dalam ilmu fiqh ada istilah mashul khauf, iaitu sapu sepatu. Dengan syarat sepatu itu bersih sampai menutup buku lali, buku kaki. Maknanya tinggi sampai menutup buku lali. Okey, barangkali kita tidak buat begitu. Walaupun zaman Nabi banyak orang yang memakai sepatu lalu diusap di atas sepatu. Di atas sepatu. Tapi kata ulama fiqh juga boleh mengusap di atas stokin. Orang Indonesia kata kaos kaki. Untuk stokin beza dengan sepatu. Stokin hendaklah kedua-dua tangan kita basahi, macam kita hendak membasahi, menyapu kepala, kerana ini namanya menyapu, bukan membasuh stokin, menyapu kaki. Yang kita pasang stokin, hendaklah bahagian atas dan bahagian bawahnya kita bawa sampai ke buku lali. Atas dan bawah stokin. Cuma kita kena ingat, sepatu disapu bahagian atasnya atau stokin disapu atas dan bawahnya sebagai pengganti basuh kaki, sebagai ganti basuh kaki. Tak perlu sepatu dibuka
Tak perlu stokin dibuka, tapi dengan syarat. Dengan syarat ketika memakai sepatu atau memakai stokin, kita hendaklah dalam uduk. Kita ada uduk, itu syaratnya. Kalau stokin yang kita pakai itu, kita tidak ada uduk, tak boleh. Stokin yang kita pakai ke masjid itu, biasanya kita uduk dulu, yes. Andai kata batal dalam masjid, karena stokin tersebut yang kita pakai ketika itu kita ada uduk, stokin yang macam itu tuh boleh kita sapu saja sebagai ganti membasuh kaki. Demikian jawaban untuk yang kedua. Yang ketiga, Pak Ustaz, sesudah kita tobat nasuha, memang menyesal sangat. Cuma terhadap salat masa-masa silam yang banyak kita tidak lakukan. Apakah kita mesti qada semua salat-salat yang pernah kita tinggalkan? Ini pertanyaan yang biasa. Ustaz hanya hendak jawab begini. Ada dua pandangan para ulama. Ulama fiqh. Ada yang mengatakan mesti qada. Ada yang mengatakan cukup dengan tobat. Lalu diikuti dengan kemantapan iman dan amal saleh. Dalil yang mengatakan mesti qada. Nabi bersabda, salat bagi orang yang tertidur adalah ketika dia bangun, walaupun habis waktu. Salat bagi orang terlupa ketika dia ingat. Lalu kelompok pertama yang mewajibkan qada mengambil itu sebagai dalil. Kalau tertidur saja mesti salat juga ketika bangun. Begitu juga orang yang terlupa mesti salat ketika dia ingat. Apatah lagi meninggalkan salat dengan sengaja. Okey, itu dalil mereka. Tetapi tidak dapatkan hadis confirm dari Nabi berbunyi, bila kamu meninggalkan salat fardu, kamu mesti qada. Tak ada. Nabi hanya menyebut, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah dia. Berat. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat. Atau kama qala Nabi. Pembeza muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Tapi hadis yang secara jelas-jelas menyebut bila kamu meninggalkan salat fardu, kamu mesti qada, tidak ada. Golongan yang kedua mengatakan cukup tobat, mantapkan iman, perbanyakkan amal saleh. Itu boleh kita lihat pada ayat 59 dan 60 dari surat Maryam. Coba perhatikan surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-59 dan 60. Ya, betul.
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat 59 surat Maryam. Coba dengar terjemahannya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk, yang tabiat mereka suka mengabaikan salat, suka meninggalkan salat karena terlalu mengikut hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Confirm orang tersebut akan sesat. Iaitu generasi yang buruk. Karena ingin menonton filem dari satu sinema ke satu sinema yang lain. Satu bioskop ke bioskop yang lain. Asar, Maghrib, Isya habis begitu saja. Meeting untuk memperbaiki ekonomi berlalu, Asar, Maghrib, Isya terus meeting, salat tak dipedulikan karena ingin mendapat keuntungan yang besar. Itu maknanya meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Confirm mereka itu termasuk orang-orang yang sesat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan pada ayat berikut. Mereka tak jadi sesat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang bertobat, illa man taba wa amana, dan dia mantapkan imannya, akidahnya, wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Wa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka layak masuk syurga. Dengan syarat ada 3 yang mereka meninggalkan salat itu perlu miliki. Pertama, taba, tobat, amana, iman, wa amila salihah, beramal saleh. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dizalimi walau sedikit. Jadi masuk syurga pula. Orang yang tadinya banyak meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Bersama tunangannya, bersama pacarnya, tidak salat pada masa-masa silam. Mereka adalah sesat. Cuma kesesatan itu berakhir dengan 3 syarat. Taba, tobat. Amana, beriman. Wa amila salihah, amal saleh. Tobat, iman, amal saleh. Tidak ada yang keempat. Illa man qada, kecuali mereka yang mengqada. Cukup tobat, mantapkan iman, banyakkan amal saleh, termasuk memperbanyak salat sunat. Sebab di dalam hadis sahih yang lain, ketika manusia nanti diperiksa di akhirat, amal-amal wajibnya seperti salat, Allah perintahkan, para malaikat, periksa salat wajib orang ini. Sekelip mata dapat laporan, salat orang tersebut sempurna ya Allah. Lalu Allah arahkan, tulis olehmu, hei malaikat, salatnya sempurna. Bila mendapat laporan dari malaikat setelah diperiksa, ya Rab, salat orang ini banyak yang ketinggalan, banyak yang rosak. Apa kata Allah dalam hadis tersebut? Hadis Qudsi. Periksa olehmu salat-salat sunatnya
kalau ada rawatibnya, kalau ada salat duhanya, kalau ada salat tahajud, witir, dan salat-salat yang sunat lainnya. Periksa olehmu, hai malaikat. Malaikat periksa. Ternyata mendapat kesimpulan, ya Rab, adapun salat-salat sunat orang ini banyak. Coba dengar apa komen Allah. Kamu tutup kekurangan salat-salat fardunya. Kamu cover dengan salat-salat sunatnya. Hadirin dan hadirat, ini memberi makna salat-salat sunat membawa faedah tak untuk cover kekurangan salat-salat fardu? Yes, hadis. Begitu juga tentang puasa. Begitu juga tentang zakat. Tapi kita berbalik kepada bab salat. Kalau puasa, dia ada hukum khas. Siapa yang tidak berpuasa mesti qada puasanya. Ada. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat pada masa silam, dia pernah cover zakatnya itu. Itu ada. Bagi yang belum haji, sedangkan dia mampu hajikan, itu ada. Tapi untuk salat tak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz kira cukup sampai di situ. Jawaban Ustaz, perlu diqada atau tidak perlu diqada? Yang mengatakan perlu qada melalui jalan qiyas. 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 Salat orang yang tertidur saja mesti salat ketika dia bangun. Orang terlupa ketika dia terlupa, ketika dia ingat, apatah lagi terhadap orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Dalil tersebut dijawab oleh ulama yang kedua. La qiyasa fil ibadah. Untuk mengambil kesimpulan hukum dalam bab ibadat, tak boleh ambil cara kias-kias. Sebab kias itu hanya untuk muamalat, bukan ibadat. Seperti umpamanya minuman yang dibuat dari perahan anggur, disimpan sekian lama, lalu menghasilkan minuman yang memabukkan pada zaman Nabi, perahan anggur. Itu muamalat, bukan ibadat. Hari ini, bila ada perahan mangga, perahan jambu, andai kata, perahan durian, andai kata, perahan tebu, yang bila disimpan sekian minggu, lalu menghasilkan minuman yang memabukkan. Yes, itu juga mabuk walaupun bukan anggur. Kias dengan anggur. Itu boleh, itu bab muamalah. Tapi dalam bab ibadat, la kiasa fil ibadah. Itu jawaban pihak yang kedua. Hadirin dan hadirat, kalau kepada Ustaz ditanya, siapa yang termampu untuk qada, silakan qada. Tapi bagi Ustaz yang paling penting, penuhi dulu kehendak ayat yang ke-60 surat Maryam. Tobat dulu. Maklumlah, sejak dari balik, sekarang umur dah 60 tahun. Berpuluh-puluh ribu kali salat yang dia tinggalkan. Macam mana nak qada sebanyak itu? Yang penting tobat. Mantapkan iman. Banyakkan amal saleh. Sekali-kali ingin qada, silakan kalau itu pilihan anda. Tapi mesti tobat dulu. Manalah tahu, tak sempat qada, kita dah meninggal dunia. Dan itu Ustaz lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, di alam barzakh manusia dihukum berdasarkan apa? Sebab bukankah ketika itu amal belum ditimbang? Yes. Bagus pertanyaannya. Ustaz ada sebut beberapa hari yang lalu. Setelah kita mati, azab ada dua jenis. Siksa ada dua jenis setelah kita mati. Di alam kubur namanya azab kubur. Bila dah kiamat, setelah timbang menimbang, itu namanya azab neraka. Adanya azab kubur berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi galakkan sangat kita agar berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur dan azab api neraka. Di situ saja kita dapat kesimpulan. Ada dua jenis azab. Azab kubur itu dikubur sebelum kiamat, di alam barzakh. Azab neraka itu setelah di akhirat, setelah timbang menimbang amalan. Cuma pertanyaannya, apa sebab seseorang itu diazab di kubur? Jawab singkatnya senang saja. Karena mereka gagal menjawab soalan mukar wa nakir. Man rabbuka? Tak dapat jawab. Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Semuanya tak dapat jawab. Bila tak dapat jawab, dibelasah. Nah, belasah itu tu namanya azab kubur. Ustaz telah buat satu buku tebal, sekitar 300 lebih muka surat. Jawaban tepat terhadap pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur. Ingat hadirin dan hadirat, jawaban ketika itu bukan mulut, tapi amal kita. Itu sebabnya tanda-tanda mukmin mukminat yang cerdik, mereka banyak ingat mati, dan yang kedua mereka senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa setelah mereka mati. Dalam buku tersebut Ustaz cerita dan bawa satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Orang beriman apabila ditanya man rabbuka, dia jawab, Rabbi Allah, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka, Muhammad bin Abdullah nabiyyi, nabiku Muhammad bin Abdullah. Wa ma dinuka, al-islamu dini, Islam agamaku. Yang jawab itu amal, bukan mulut. Sebab Allah berfirman dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut mereka. Yang akan jawab adalah tangan mereka. Yang akan jadi saksi kaki mereka terhadap apa yang dulu di dunia mereka telah usahakan. Terhadap orang yang beriman betul ditanya, jawab satu demi satu. Lalu mukar wa nakir tanya lagi kali yang keempat, wama ilmuka? Dari mana semua jawaban itu kamu perolehi? Semuanya tepat. Coba dengar apa kata orang dalam kubur, orang beriman. Qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa saddaqtu. Karena di dunia dulu aku baca Quran. Aku beriman dengan isi kandungan Quran. Dan aku serlahkan ilmu Quran itu dalam tindak tanduk harianku. Aku amalkan suruhannya, aku jauhi larangannya.
Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Tapi untuk sampai ke tadabbur, kena belajar tafsir. Untuk membaca Quran dengan baik, perlu kepada ilmu tajwid. Semuanya ini ilmu-ilmu agama yang membolehkan kita untuk menjawab dengan tepat. Oleh sebab itu, bila kita belajar tafsir seperti tadi, kita dah ada kefahaman, laksanakan dalam hidup sehari-hari. Ini yang akan menolong kita terhindar dari azab kubur. Mudah-mudahan jawaban ini dapat difahami. Pak Ustaz, apa hukum makan keropok lekor? Yang bertanya ini kirim pada Ustaz 2 video. Satu, Ustaz mengatakan makan keropok lekor masuk neraka. Ustaz yang satu lagi pula menjawab, terdapat banyak pandangan ulama fiqh dalam hal makan ikan yang diproses bersama dengan darah dan perutnya. Tak perlulah Ustaz sebut kedua-dua Ustaz ini. Barangkali semua sudah maklum. Hadirin dan hadirat, Ustaz cenderung pada pendapat yang bagaimana? Ustaz pertama, apa yang Ustaz tangkap daripada ucapannya dalam video tersebut? Bukankah ikan itu ada darah? Bukankah darah yang mengalir itu adalah najis? Rasulullah juga bersabda, setiap daging yang tumbuh dari pemakanan yang haram, neraka tempatnya. Lalu Ustaz tersebut dengan ringkas, karena keropok lekor itu diproses dengan cara macam itu, masuk neraka. Okey. Video yang kedua agak panjang penjelasannya, tapi cukup ilmiah. Terutama Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kata mereka, darah ikan itu yang bersama dengan ikan, bersama dengan perutnya, tidak najis. Tidak najis. Ikan apabila mati, halal dimakan. Beza dengan binatang-binatang lain. Kambing, rusa, bila mati tanpa disembelih, bangkai dan bangkai haram. Tetapi ikan bila mati terapung, tak perlu disembelih, dan ikan memang tak perlu disembelih pun. Nabi SAW pernah bersabda, ada 2 bangkai binatang yang apabila mati halal dimakan, yaitu ikan dan belalang. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seseorang yang menyeberang lautan, tiba waktu salat, dia tidak ada air untuk ambil uduk. Bolehkah dia beruduk dengan air laut, air asin?"
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, "Al-bahru, laut, tahur ma'uhu, suci airnya, wal hallu maitatuh, dan halal mayatnya." Mayat di sini dengan makna bangkainya. Jadi maknanya kita boleh ambil uduk air asin. Sebab Nabi kata tahur, suci. Dan Nabi tambah lagi untuk melengkapkannya, halal bangkainya, yaitu ikan. Halal dimakan walaupun dia mati. Ikan tak perlu disembelih. Nah, dengan keumuman halalnya ikan, termasuklah segala yang ada pada ikan. Tak perlu kita keluarkan darahnya. Malah dengan perut-perutnya, kata ulama yang kedua ini, bangkainya saja halal, apalagi perutnya, darahnya sekali. Ini pendapat yang kedua. Hadirin dan hadirat, untuk menetapkan masuk neraka ini sesuatu yang berat. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua kesalahan, walaupun kesalahan itu dosa besar, Allah boleh maafkan. Kecuali syirik. Lihat ayat 48 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Makan ikan yang adanya darah dalamnya, perut, itu bukan syirik. Taruhlah itu dosa. Itu adalah dosa yang boleh dimaafkan oleh Allah. Lalu kita pula mengatakan makan kelopak ekor neraka tempatnya. Oh, ini fatwa yang terlalu berani. Bahaya fatwa seperti itu. Apatah lagi bila kita lihat mazhab Syafi'i. Memang ada mazhab Syafi'i yang mengatakan haram. Tapi ada mazhab Syafi'i yang kedua yang membolehkan makan dengan apa yang ada dalam ikat. Terus terang saja secara ringkas, Ustaz cenderung kepada pendapat yang kedua. Boleh makan kelopak ekor. Kalau anda termasuk orang yang cenderung kepada haram, tolong jangan diwar-warkan. Jangan disebar-sebarkan. Jadilah pegangan pribadi anda, no problem. Tapi sampai mendakwa setiap orang yang makan kelopak ekor neraka, itu adalah satu sikap yang kurang terpuji. Itu sebabnya kita disuruh supaya jadikan ayat 17-18 Az-Zumar sebagai dalil. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar. Lalu dia ikut mana yang lebih baik. Merekalah orang yang mendapat petunjuk, dan merekalah orang yang waras akalnya. Az-Zumar penghujung 17 disambung ayat 18. Syarat untuk mendapat hidayah dan dikategori sebagai orang yang berakal ada dua. Banyak mendengar. Dengar. Tapi bukan semua yang kita boleh dengar. Ikut mana yang lebih baik. Ikut mana yang lebih baik, maknanya mana yang lebih kuat hujah dan dalilnya. Dan dalam hal ini, bagi pandangan Ustaz, yang kedua dalilnya lebih kuat. Kita belajar perbandingan ilmu fiqh.
Imam Syafi'i saya berpendapat ada dua, ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh, apalagi terhadap mazhab fiqh yang lain yang juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, ikan dan segala yang ada padanya tidak najis. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ulama sufi berkata, jika seseorang tidak mau membaca Al-Quran, bukanlah karena dia tidak mau membaca, sedangkan dia boleh baca paper, surat khabar, baca buku ini, buku itu, tapi Quran tidak dibaca. Kata ulama sufi, sebenarnya Allah yang tak mau mendengar suaranya membaca Quran. Bukan karena dia tak mau membaca. Sebab yang lain dia boleh baca. Tapi Quran dia tak mau baca. Kata ulama sufi. Ingat ya, kata ulama sufi, bukan kata Nabi. Penyebabnya ialah karena Allah tak suka mendengar suaranya. Lalu beliau tambah lagi, siapa yang tidak pergi ke surau atau ke masjid, padahal dia boleh pergi ke mana-mana selain surau dan masjid setelah kedengaran azan. Bukan dia tak mau ke surau dan ke masjid, tapi Allah tak mau terima dia sebagai tetamu Allah. Bila datang ke masjid kan jadi tetamu Allah. Allah yang tak mau dia menjadi tetamu Allah. Hadirin dan hadirat, dikatakan itu adalah pandangan ulama sufi. Orang bila sebut ulama sufi itu kononnya paling hebat lah. Terus terang saja, Ustaz tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Cukuplah sebagaimana yang kita telah pelajari. Lebih-lebih lagi tentang takdir. Ada takdir azali. Ada takdir hauli, takdir tahunan. Ada namanya takdir amali. Ada namanya takdir yaumi. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sejak azali lagi. Allah suruh kalam tulis semua perbuatan manusia. Dan dengan keadilannya Allah, Allah turunkan rasul dan kitab demi kitab setiap generasi untuk jadikan panduan. Allah tidak paksa, tapi Allah beri ilmu. Kalau kamu ikut Quran, kitab yang aku turun untuk dijadikan pedoman, bila kamu ikut arahan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan selamat. Oleh sebab itu bila kita ikut, Allah suka kita hadir majlis ilmu. Majlis ilmu punya fadilat, dapat memperlancar perjalanan kita di atas siratal mustaqim. Kita ikut, kita beruntung. Kita tahu. Lalu kita tidak ikut, itu kan maknanya pilihan kita. Bukan Allah yang paksa. Kita yang tidak mau ikut. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun amalan-amalan yang boleh membawa kamu ke syurga. Semuanya Nabi telah galakkan. Salat, puasa, zakat, haji, ihsan pada mak bapak, baca Quran, tutup aurat. Dan tidak ada satu pun amalan-amalan yang boleh membawa kamu ke neraka kecuali Nabi telah sebut dan larang perkara itu kamu lakukan. Nah sekarang, make your choice.
buatlah pilihan. Nak jadi penghuni syurga, buatlah ini. Nak jadi penghuni neraka, buatlah ini. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Ustaz lebih cenderung approach-nya macam itu. Daripada mendakwa Allah tak suka dengar suaranya, itu sebabnya dia tak baca Quran. Allah tak suka dia jadi tetamu Allah, itu sebabnya dia tidak pergi ke masjid, ke surau. Lagipun dia dah sebut itu hanya kata-kata ulama sufi. Boleh betul, boleh tidak. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir ini adalah yang dikirim melalui Facebook dari jauh, yaitu dari Indonesia bahagian timur, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ini dari Bali terus ke Pulau Lombok, Pulau Timur, itu semuanya NTB, Nusa Tenggara Barat. Ada Nusa Tenggara Timur. Apa kata beliau? Masya Allah, Ustaz cukup tertarik. Pak Ustaz, kata beliau, Assalamualaikum Dr. Abdullah Yasin. Pengen belajar agama Islam. Tapi jauh. Kami Pak Ustaz di NTB, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima. Jauh. Dari Jawa itu menghala ke Irian Jaya itu namanya Nusa Tenggara. Boleh tak Pak Ustaz tolong ajar kami dari jauh, sambil Ustaz bagi tahu tentang apapun bagaimana cara untuk berada di atas siratal mustaqim dan menuju jalan yang benar. Boleh tak Pak Ustaz bimbing? Hadirin dan hadirat, khasnya kepada penanya ini, kalau sedang ikut kuliah ini, ikut saja kuliah ini, Ustaz tak mampu untuk datang ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Di dalam Malaysia saja, Ustaz tidak bepergian mengajar ke masjid-masjid, ke surau-surau, karena sudah tak mampu, kecuali online. Anda yang jauh boleh dapatkan ilmu melalui kuliah online seperti ini. Tolong tanyakan di dalam kelas online ini, nombor telefon Ustaz, kita boleh berWhatsApp. Ustaz akan bantu semampu yang boleh. Kalau memerlukan kitab-kitab pun, boleh dikirim melalui WhatsApp. Sekarang WhatsApp ini, jangankan ke Indonesia, ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, ke Korea, ke London sampai. InsyaAllah Ustaz usahakan untuk membantu. Ini pengajaran yang dapat kita ambil. Khasnya kita yang duduk di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, yang berdekatan ini. Ini jadi pengajaran. Orang sejauh itu tuh mengharap supaya dibimbing ke Siratal Mustaqim. Ini bermakna orang yang bertanya ini sudah memahami kemana Islam yang kita ingin bawa. Islam yang hak, yang berasaskan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan jadi iktibar bagi kita yang berada berdekatan. Kita akhiri hadirin dan hadirat dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah bimbing kami, didik kami sejak dari kecil. Kami harap, ya Allah, doa kami masing-masing ini dapat menolong ibu bapa kami yang andai kata telah ditakdirkan, telah mendahului kami yang sedang berada di alam barzakh. Hindarkan mereka dari azab kubur, ya Rabb. Dan hindarkan mereka dari azab api neraka. Jadikanlah, ya Allah, kubur mereka bagikan taman-taman syurga. Dan jangan Engkau jadikan kuburan mereka bagikan kawah-kawah dari api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kami sangat mengharapkan, ya Allah, kiranya Engkau masukkanlah kami, suami isteri, begitu juga bersama-sama ibu bapa, anak-anak, cucu cicit dan kaum kerabat kami yang saleh-saleh ke dalam syurga yang sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini kami telah mempelajari beberapa peraturan hidup berumah tangga, bersuami isteri. Bagaimana cara mengatasi jika pasangan itu durhaka. Ya Allah, berilah kepada kami ciri-ciri orang-orang yang saleh. Sama ada kami sebagai suami atau kami sebagai isteri. Hindarkan kami, ya Allah, daripada ciri-ciri orang-orang yang durhaka. Apakah kami sebagai suami atau kami sebagai isteri. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.